Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altair Lambang dengan NIM 11012134434. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari KAW yaitu Starlink. Starlink adalah konstelasi satelit internet yang dikembangkan oleh SpaceX yang bertujuan untuk menyediakan akses internet berkecepatan tinggi dan intensi rendah di seluruh dunia. Terutama di daerah-daerah yang kurang terlayani, Starlink menggunakan satelit yang ditempatkan dalam orbit bumi rendah untuk mengurangi waktu perjalanan data dan meningkatkan throughput. Tujuan Starlink adalah untuk membantu orang-orang yang tinggal jauh dan tidak memiliki akses internet yang baik. Mereka menggunakan satelit khusus yang mengorbit dekat bumi untuk menyediakan akses internet cepat langsung ke tempat-tempat tersebut. Mereka berusaha membuat akses internet lebih mudah dan tidak terlalu mahal, terutama di daerah-daerah yang sulit membangun koneksi internet reguler. Starlink tengah membangun sekelompok besar satelit yang mengorbit dekat bumi untuk menjangkau seluruh dunia dengan internet. Mereka berfokus untuk membuatnya terjangkau bagi semua orang, memiliki waktu respon yang lebih cepat, meluncurkan satelit secara bertahap, dan mengendalikan sendiri sebagian besar prosesnya. Starlink di Indonesia. Layanan internet satelit SpaceX Starlink telah resmi mendapatkan izin beroperasi di Indonesia dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Meski demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika menegaskan tidak akan melakukan intervensi terhadap harga paket berlangganan Starlink di Indonesia. Elon Musk, CEO Starlink, telah meluncurkan layanan internet satelit Starlink di sela-sela kegiatan World Water Forum ke-10 di Bali pada Minggu 19 Mei 2024. Manfaat Starlink di Indonesia yaitu konektivitas yang reliable. Jaringan satelit Starlink memastikan bahwa pengguna dapat mempertahankan koneksi internet yang stabil, bahkan di area-area di mana konektivitas tradisional terbatas atau tidak ada. Hal ini sangat bermanfaat bagi Indonesia di mana area-area pedesaan seringkali mengalami konektivitas internet yang buruk, menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan. Kedua, kecepatan yang cepat. Starlink menawarkan kecepatan hingga 1 Gbps, jauh lebih cepat dari internet. Jauh lebih cepat dari internet satelit tradisional, memungkinkan streaming lancar, permainan online dan aktivitas data intensif tanpa lag atau buffering. Ketiga, penutupan global. Jaringan satelit Starlink menyediakan konektivitas global ideal untuk Indonesia, terutama di area pedesaan dengan tantangan internet. Starlink menawarkan akses internet tanpa gangguan di mana saja dan kapan saja. Untuk selanjutnya itu adalah spektrum frekuensial. Pita frekuensi utama yaitu pitaku 12 hingga 18 GHz. Starlink menggunakan pita ini untuk komunikasi antara satelit dan terminal pengguna. Sinyal downlink beroperasi dalam rentang 10,7 hingga 12,7 GHz, sementara uplink berada dalam rentang 14 hingga 14,5 GHz. Untuk pita KA yaitu 26,5 hingga 40 GHz, pita ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan transmisi data. Sinyal downlink beroperasi dalam rentang 17,8 hingga 18,6 GHz dan 19,7 hingga 20,2 GHz, sedangkan uplink berada dalam rentang 27,5 hingga 30 GHz. Untuk menggunakan pita pita frekuensi tambahan itu pita E, yaitu 71 hingga 76 GHz dan 81 hingga 86 GHz. SpaceX telah mendapatkan persetujuan bersyarat untuk menggunakan pita frekuensi E yang sangat tinggi ini guna meningkatkan kapasitas konstelasi Starlink. Penggunaan pita E memungkinkan peningkatan throughput data yang signifikan, mendukung layanan internet berkecepatan tinggi. Spektrum frekuensi di Indonesia, yaitu di Indonesia Starlink dikabarkan bakal menggunakan pita 14,0 GHz hingga 14,5 GHz dan 10,7 GHz hingga 12,7 GHz untuk KU band. Kemudian pita frekuensi 27,5 GHz hingga 30 GHz dan 7,8 GHz 19 sampai dengan 19,3 GHz untuk KA band.
Untuk arsitektur jaringannya yaitu satelit constellation. Konstelasi Starlink terdiri dari ribuan satelit kecil dengan orbit bumi rendah. Satelit-satelit ini dipastikan pada beberapa bidang orbit pada ketinggian berkisar antara 340 km hingga 1200 km. Setiap satelit dilengkapi dengan antena array bertahap dan pendorong ion untuk manuver dan pemeliharaan stasiun yang tepat. Yaitu selanjutnya ground station or gateway terminal, yaitu stasiun terestrial yang menghubungkan satelit Starlink ke tulang punggung internet. Mereka berfungsi sebagai titik relay, mengubah sinyal satelit menjadi data internet yang dapat disalurkan melalui jaringan serial. Selanjutnya itu adalah user terminal. Ini adalah peralatan penggunaan akhir yang terhubung ke satelit Starlink. Terminal pengguna juga dikenal dengan piringan Starlink. Terminal pengguna dilengkapi dengan antena array bertahap yang mampu mengarahkan pancaran sinar secara elektronik untuk menjaga koneksi dengan satelit yang bergerak. Yang selanjutnya adalah inter-satellite link. Satelit Starlink menggunakan sistem komunikasi laser untuk menjalin hubungan langsung dengan satelit lain di konstelasi. ISL ini memungkinkan data dikirim melalui jaringan tanpa perlu disalurkan melalui stasiun bumi, sehingga meningkatkan efisiensi jaringan dan mengurangi latensi. Ini juga dikenal sebagai perutian luar angkasa. Selanjutnya adalah Network Operation Center. NOC bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan, pemantauan, dan pengendalian konstelasi Starlink. Ini memastikan bahwa satelit berfungsi dengan benar, mengelola orbit satelit, dan mengordinasikan perutahan data di seluruh jaringan. NOC juga mengelola perutahan data antara satelit, stasiun bumi, dan terminal pengguna, mengoptimalkan kinerja jaringan dan memastikan konektivitas tanpa batas. Selanjutnya adalah software dan algoritma. Menggunakan AI dan machine learning untuk mengelola lalu lintas, memprioritaskan data, mengoptimalkan bandwidth, dan memprediksi masalah termasuk peralihan antar satelit secara dinamis. Metode komunikasi, secara umum Starlink menggunakan ribuan satelit di orbit rendah 340 sampai dengan 1.200 km untuk mengurangi latensi dibandingkan satelit geostasioner. Penggunaan mengakses internet melalui terminal antena khusus yang otomatis mengarah ke satelit terdekat. Satelit saling berkomunikasi menggunakan laser untuk mentransmisikan data secara efisien, mengurangi latensi. Data dari satelit dikirim ke pusat data di bumi dan disalurkan ke infrastruktur internet global, memberikan akses ke penggunaan akhir. Untuk metode komunikasi, itu ada peluncuran satelit, ada antena pengguna, ada konstelasi di orbit rendah, dan ada koneksi internet. Yaitu selanjutnya adalah komunikasi antar satelit dan juga stasiun bumi dan infrastruktur pendukung. Adapun fitur-fitur teknologi Starlink yaitu ada satu global coverage, yang kedua ada kecepatan tinggi, dan yang ketiga ada latensi rendah. Selanjutnya ada juga sumber daya terbarukan, ada komunikasi antar satelit, dan juga antena array phase. Jangkauan Starlink. Starlink memiliki jangkauan yang sangat luas, mencakup lebih dari 110 negara di seluruh dunia. Pada tahun 2024, sistem satelit ini menawarkan layanan internet di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur internet tradisional. Jangkauan Starlink meliputi Amerika Utara, Eropa, sebagian besar Amerika Latin, Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika, dengan cakupan terus berkembang seiring peluncuran satelit tambahan. Untuk parameter link budgetnya yaitu PRX sama dengan PTX plus GTX plus GRX minus LTX minus LRX minus LATM dan minus LP. Untuk penguatan pemancarannya, GTX bergantung pada teknologi antena, yaitu diameter antena D, panjang gelombang, yaitu untuk parabolik GTX sama dengan 20 log 10 sama dengan NA beta D sama dengan, untuk selanjutnya phase array
dan juga ada free space path loss in Decibel, yaitu LP. Dan ini adalah referensi dari semua yang ada di dalam PowerPoint. Sekian terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.